kami. Pada malam ini kami menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau bertata atas firman-Mu. Tuhan, Engkau berkarya atas firman-Mu. Tuhan, Engkau bekerja atas setiap firman-Mu. Biarlah hal-hal yang baru tercurah bagi kami semua umat-umat-Mu. Biarlah hal-hal yang baru terbagikan pada malam hari ini, sehingga kami, Tuhan, bukan menjadi manusia biasa, tetapi menjadi manusia yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja dari kami, karena kami rindu Engkau Tuhan, karena kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Kita bersukacita malam ini karena Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Dia selalu menyatakan yang terkeren dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan selalu memberikan yang terkeren? Jangan kata keren. Kalau kata keren kurang pas, tetapi terkeren. Amin. Artinya bahwa hidup kita ini sangat terkeren di mata Tuhan. Amin. Jangan hanya keren di mata manusia, ya. Kalau di mata manusia itu semuanya sia-sia. Tetapi kalau di mata Tuhan semuanya akan berarti dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan dari Imamat pasal 21 ayat 12. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, bukalah Alkitab saudara. Imamat pasal 21 ayat 12. Satu ayat saja, tidak panjang. Dan kita harus renungkan ayat ini, karena ayat ini sangat dan sangat berarti bagi kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya berlaku kepada para pelayan, tetapi semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sudah didapat? Sudah? Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah. karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Amin. Lagi saya bacakan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Amin. Tema kita malam ini adalah pengurapan Allah. Pengurapan Allah. Percayalah Bapak Ibu sudah diurapi oleh Allah. Amin. Percaya hal itu? Amin. 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 Oleh karena itu, kalau kita sudah diurapi oleh Allah, apa yang dikatakan di tubuh kita? Jangan ia keluar dari tempat kudus. Titik sampai di situ. Urapan berbicara bagaimana Tuhan mengurapi setiap hidup kita, menguduskan setiap kita, menyucikan setiap kita anak-anak Tuhan untuk menjadi anaknya. Ini adalah berbicara
saudara berkata sebelum melayani, Tuhan urapi hidupku, kuduskanlah hidupku? Apakah kita sudah pernah berkata demikian? Karena kita melayani pun yang kita andalkan seperti pujian tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau melayani Tuhan karena Tuhan, bukan karena kau punya skill, bukan karena kau mempunyai kemampuan, tetapi karena engkau dan saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Ini adalah kesaksian. Karena sudah lama agak bermain piano, waktu pertama kembali lagi, jari-jari saya ini kayak kaku. Tahu sebelum pagi mulai latihan saya berdoa. Saya urapi tangan saya. Tuhan, memang selama ini saya melayani-Mu. Saya sudah berhenti sementara untuk main piano. Jari-jari saya kaku. Dan saya hanya berserah sama Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, semua berjalan dengan baik dan itu karena Tuhan. Amin. Dan demikian juga kehidupan kita, setiap anak Tuhan, bukan hanya para pelayan, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pernahkah kita berkata, Tuhan, kuduskanlah hidupku, murnikanlah hidupku? Kenapa kita katakan demikian? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus, oleh karena itu kita harus berkata, Tuhan kuduskanlah hidupku, sehingga kita bisa layak kepada Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak kita tidak menjaga kekudusan Allah di dalam hidup. Kekudusan bukan hanya berbicara tentang perzinahan, bukan hanya berbicara tentang mencuri, tidak. Sikap kita, perkataan kita kalau tidak kudus di hadapan Tuhan, di perjanjian lama orang tidak bisa melayani. Bersyukur sama Tuhan kita ada dalam kasih, belas kasihan Tuhan. Seberapa banyak kita menjaga kekudusan Allah? Apakah kita hanya di hari Minggu kita hanya bisa menjaga kekudusan Allah? Setelah hari Minggu, apakah seterusnya bisa kita mempertahankan kekudusan Allah itu ada dalam diri kita? Halo, siapa yang tahu diri saudara? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Jadi Tuhan yang tahu semuanya. Seberapa kuat kita membungkus segala sesuatu dalam hidup ini, hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang lain. Hidupmu sekarang pun hanya Tuhan yang tahu. Engkau datang kepada Tuhan malam ini, hanya Tuhan yang tahu isi hatimu. Makanya dikatakan di Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati. Hati itu adalah merupakan bagaimana terpancarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita meneruskan ayat ini sangat benar sekali. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa Ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan di awal bahwa setiap kita sudah diurapi oleh Tuhan. Yes. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang dikhususkan? Inilah yang menjadi pertanyaan. Memang kita
harus dia fight di hadapan Tuhan. Harus dia fight di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus, kita dulunya diurapi oleh Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dikatakan di Mazmur, hai jiwaku, pujilah aku. Pujilah Tuhan. Apakah urapan itu bisa hilang dalam diri kita? Saya katakan malam ini sangat bisa hilang urapan Allah. Hilang, bukan hilang, terlepas. Kenapa hilang urapan? Kenapa terlepas urapan Allah di dalam diri kita? Yang pertama, inilah yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Kalau kita sadari ada yang hilang, ini adalah kesaksian. Kalau kita melayani ada sesuatu hal yang kurang, berarti ada sesuatu hal yang hilang. Ada yang hilang. Makanya dikatakan Pak Gembala sering berkata, jangan pakai aku kalau tidak diurapi oleh Tuhan. Karena kita melayani butuh pengurapan, bukan kekuatan manusia. Kalau kau melayani dengan kekuatanmu, semua akan hambar, semua akan sia-sia. Apakah pengurapan Allah terlepas bagi kehidupan kita? Ya, sangat bisa itu terlepas. Apabila kita membuka celah, sedikit saja kita buka celah dalam hidup ini, urapan Allah akan terlepas dalam diri kita. Dari mana bisa terlepas urapan Allah itu? Ketika pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk dan kita meresponi hal yang buruk itu. Orang berkata kepadamu, itu anak itu, si A itu begini, begini, dan engkau ikut di dalamnya. Dan ketika engkau melayani Tuhan, urapan itu hilang. Percaya atau tidak percaya, ada buktinya. Jadi setiap kita yang melayani Tuhan di tempat ini, saya juga memperhatikan. Bukan berarti saya menjadi penilai, tidak. Ada sesuatu yang hilang. Suatu saat waktu itu, pas ibadah PMBK, dia mau panggil saya. Dia berkata, Kak Diana harus doakan saya. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Sudah dipengaruhi pikirannya. Makanya seorang pelayan jangan coba-coba ketika engkau melayani Tuhan tanpa urapan, semua akan sia-sia. Engkau menyembah Tuhan pun semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dilayani, yes, kami layani dengan baik. Urapan kembali, iya, tapi tidak segampang itu. Urapan bisa kembali. Ingat, urapan bisa hilang karena kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang buruk. Kalau ada orang mempengaruhi hidupmu, begini-begini, dia menceritakan si A dan si B, begini-begini, ya cukuplah, iya-iyakan saja. Gak usah ikut di dalamnya. Engkau akan hancur, pelayananmu akan hancur, penyembahanmu hancur, pelayananmu semua akan sia-sia. Jangan bawa di dalam pelayanan mengenai hal-hal yang buruk. Tuhan tidak akan. Makanya dikatakan engkau harus menjaga kekudusan Allah. Yang kedua, urapan bisa hilang atau terlepas dalam hidup kita kalau kita marah dan emosi berkepanjangan. Ini sangat berbahaya. Urapan hilang kalau kita marah dan emosi berkepanjangan. Kan beda muka orang yang marah dan orang yang tidak marah. Beda muka orang yang marah
Hah? Kan seperti itu, setiap manusia punya masalah, iya kan? Tapi jangan bawa-bawa di ibadah. Orang melayani, jangan bawa-bawa masalahmu. Harus kau lepas, betul tidak? Supaya jangan menjadi suatu beban. Kau sudah melayani, masalahku begitu banyak. Halo, kita sedang tidak menjaga kekudusan Allah. Marah dan emosi berkepanjangan, urapan bisa lepas dalam diri kita. Hati-hati. Boleh marah? Boleh. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Yesus saja bisa marah karena menyalahgunakan tempat ibadah. Tuhan bisa marah kepada kita? Bisa, karena kita menjadi orang-orang yang pemberontak, orang bebal. Tuhan bisa marah kepada kita? Ya, bisa marah karena kita tidak mau beribadah. Kita mau semaunya kita dan sebagainya. Urapan bisa terlepas dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ketika kita tidak mengampuni dalam hidup ini. Iya, memang kau melayani, tapi ketika kau berdiri, orang yang kau musuhi dia juga berdiri, dan kau ingat di situ di sana kau melayani, semua urapan hilang. Makanya saya bilang harus kita sebelum kita melayani semuanya harus dikudus. Semua harus disucikan di hadapan Tuhan. Yang keempat, urapan bisa terlepas dalam hidup kita. Ini yang sangat-sangat mengerikan. Kalau kita menyembunyikan sesuatu hal dalam hidup ini, hati-hati. Kita sering berkata, Tuhan pakai hidupku. Iya, tapi anakku kok kau gak terbuka gitu loh. Banyak gak yang kita sembunyi dalam hidup ini? Banyak. Yang namanya banyak kan? Gembala kan gak tahu-tahunya itu. Satu dosa ku perbuat saja, gembala gak tahunya itu. Halo, suatu saat Tuhan akan menyatakan itu. Jangan sembunyikan sesuatu hal di dalam hidup ini, apalagi dosa yang tersembunyi, yang belum terlepas, yang belum dilepaskan. Kita katakan Tuhan pakai hidupku begini bla 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 bla. Tapi kita harus dasari bahwa semuanya harus kita terbuka dalam hidup ini. Mungkin engkau malu terbuka kepada siapapun. Ya terbukalah sama Tuhan. Waktu terjadi bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2021. Ya, semua saya terbuka. Saya kasih tahu begini bla bla bla. Supaya hidup kita itu Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Kalau kita mau terus urapan Allah terjadi dalam hidup kita, terbukalah dalam hidupmu. Makanya dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kau tutup-tutupi sampai selamanya, jangan harap urapan itu mengalir dalam hidup. Urapan itu tercurah bagi setiap kita. Jangan harap urapan itu datang dan tercurah bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menggapai semua urapan Allah itu dalam hidup kita? Seperti yang terjadi kepada Elisa waktu dikatakan oleh Pak Gembala minggu yang lalu. Elia adalah Elia yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan dia mempunyai seorang anak rohani, bisa dikatakan demikian, yaitu Elisa. Elisa, urapan yang dari Elia bisa mengalir kepada Elisa karena dia membayar sebuah harga. Elia berkata, Elisa, udahlah kau pergi saja. Tapi Elisa tetap di situ, tetap setia.
Tetapi apa yang terjadi? Elisa mendapatkan jubahnya Elia. Itu adalah urapan yang terjadi bagi Elisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jagalah urapan yang Tuhan berikan kepadamu, jangan engkau kotori. Jangan engkau najiskan di hadapan Tuhan. Kita harus menjaganya. Setiap hari kita rawat. Dengan cara apa kita merawat? Bukan minum obat, saudara. Saya tidak suruh saudara untuk minum obat merawat urapan Allah. Tidak. Dengan cara menyembah Tuhan, memuji Dia. Pernahkah saudara di pagi hari satu kali saya tidak saat teduh? Setelah proses di bulan Agustus sampai bulan 12, satu kali kemarin saya tidak saat teduh dan tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan satu hari itu saya gelisah. Dan saya sharing hal itu, ternyata di pagi itu saat teduh, di pagi itu saya tidak lakukan. Oh, ternyata kalau kita tidak saat teduh pribadi dengan Roh Kudus, maka hidup kita penuh dengan kegelisahan. Hati-hati. Makanya biasanya pagi di tempat ini ada doa. Ya, setelah doa masuklah ke kamarmu. Saya suka nyanyi dengan lagu Roh Kudus datanglah. Artinya bahwa di pagi hari itu adalah hening, gak ada yang mengganggu. Saya harap kita lakukan hal demikian. Karena kita pindah pun kita akan melakukan hal demikian. Kita harus belajar Roh Kudus berbicara apa dalam diri kita. Roh Kudus berbicara apa dalam diri kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kita harus bisa mendengar apa kata Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai ketinggalan. Sungguh enak ketika kita mendengar kata Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia tetap berkata, tetaplah berjalan. Ketika terjadi masalah itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, tetaplah berjalan. Aku yang berperang dan musuhmu akan jatuh. Dan saya akan menyatakan kapan tiba waktunya. Dan oleh karena itu jangan engkau takut. Makanya sampai sekarang ini ya saya berdiri karena Tuhan, bukan karena saya bisa atau pintar dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan. Kata dikhususkan di sini adalah yang terutama. Tidak semua hamba Tuhan dikhususkan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau dikhususkan ini adalah dia harus siap meninggalkan semua keinginannya, keinginan duniawinya untuk melayani Tuhan. Dia harus siap. Dia harus siap menjadi full timer di gereja. Itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dia hanya bekerja dan melayani Tuhan. Mau kita dikhususkan oleh Tuhan? Ini berat loh. Jangan kita katakan saja ini mau. Tapi ingat, orang yang dikhususkan oleh Tuhan adalah musuhnya iblis. Nah, ini yang sangat-sangat harus kita tahu, bahwa orang yang dikhususkan oleh Tuhan adalah musuhnya iblis. Iblis akan mencari celah, iblis akan mencari kesempatan orang yang dikhususkan itu jatuh atau tidak. Ini saya alami. Terkadang
terjadi nanti tiba-tiba saya hanya menangis, hati saya itu kayak gelisah. Karena iblis tidak senang kalau umat Tuhan, kalau anak-anaknya dikhususkan. Dan iblis pakai orang-orang di sekitar kita untuk bisa kita tidak menjadi orang-orang yang dikhususkan. Halo, yang iblis pakai bukan orang luar loh. Teman sepelayanan saudara, keluarga saudara, orang-orang yang saudara dekati, sahabat-sahabat saudara, itu yang iblis pakai. Jangan kira nanti orang luar yang iblis pakai untuk menghancurkan. No, teman sepelayananmu itu juga bisa menghancurkanmu. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Mau dikhususkan oleh Tuhan? Mau? Tidak ada yang menjawab karena ini sangat berat, tantangannya besar. Waktu dikatakan itu oleh Pak Gembala, saudara, itu tidak gampang. Sepertinya saya pernah berkata, saya ini sakit atau tidak? Kenapa iblis berusaha untuk menghancurkan saya? Saya ini sakit atau tidak? Sampai saya bernangis. Karena iblis tidak senang orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tidak senang. Dan ada harga-harga yang harus kita bayar. Dan berjalannya waktu, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan saya sampai sekarang ini. Sudah berkurang rasa kegelisahan itu. Itu tidak gampang. Sampai hati ini kayak tergores, kayak dam dibikinnya. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan bisa mengirimkan sosok Papa yang baik untuk bisa memberikan sesuatu hal, motivasi, solusi di dalam setiap hidup saya. Oleh karena itu, pesan kepada kita malam ini, jagalah urapan Allah, jangan sampai lepas dalam dirimu. Kalau lepas urapan Allah dalam dirimu, engkau melayani pun semuanya hambar dan sia-sia. Pernah saya katakan waktu itu, kenapa engkau melayani Tuhan tapi roh bisa tertidur? Bisa. Saya katakan kita bisa melayani Tuhan tapi roh kita tertidur. Lalu bagaimana kita bisa melihat itu? Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya melayani jangan roh itu tertidur. Ya memang semangat ya, itu semangat daging, tetapi roh sebenarnya tertidur. Saya panggil orang itu, kenapa kalian melayani Tuhan tetapi roh kalian tertidur? Kenapa terjadi? Saya panggil satu persatu. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi pikiran. Kembali ke situ. Jadi oleh karena itu, kalau sekarang ini pikiranmu dipengaruhi, kalau urapan Allah, urapan Tuhan terjadi dalam hidupmu, jangan simpan pikiran-pikiran yang tidak benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan pakai kehidupan kita, dipakai dengan dahsyat dan hebat, maka jangan izinkan sedikit pun. Makanya dikatakan jangan kasih kesempatan kepada iblis. Lalu iblis itu sedang menunggu saudara kapan saudara bisa lemah. Dan di situ iblis masuk. Melalui apa pikiran orang-orang di sekitar. Nanti dia bilang, oh itu tuh gini. Dan kau ikut di dalamnya dan jangan harap urapan itu datang. Oleh karena itu, tapi jangan takut, urapan bisa kembali, ya, tapi tidak segampang itu. Kau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Roh Kudus, supaya urapan Tuhan kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bangkit berdiri.
dan pujian di hadapan Tuhan. Urapan baru terjadi di sini. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, anugerah yang besar Engkau berikan kepada kami. Hidup kami butuh yang namanya perurapan Allah. Hidup kami dalam pelayanan kami harus ada yang namanya urapan Tuhan. Karena tanpa urapan Tuhan kami tidak bisa melakukan pelayanan kami. Seperti Tuhan di dalam perjanjian lama para imam, di mana mereka diurapi oleh Tuhan. Demikian juga para raja, Engkau urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah urapan itu tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapan baru terjadi di sini. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu
dalam setiap kami. Biarlah kuasa itu Tuhan kami pelihara dengan baik. Roh Kudus mampukanlah setiap kami, supaya kami Tuhan tidak kami kasih celah kepada iblis untuk menghancurkan urapan ini. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya biarlah hidup kami penuh pengurapan Allah. Biarlah keluarga kami penuh dengan pengurapan Allah. Biarlah rumah kami, keluarga kami penuh dengan pengurapan Allah. Biarlah pekerjaan kami penuh dengan pengurapan Allah. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang sudah menerima urapan Tuhan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan senantiasa terus menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.